Di sebuah ruangan rapat, semua orang duduk diam. Seorang pria berdiri dan dengan nada sinis berkata, "Proyek ini gagal karena kamu." Semua mata langsung tertuju pada satu orang. Kamu. Jantungmu berdetak lebih cepat. Wajahmu panas. Tanganmu mengepal. Di kepalamu, ratusan kalimat siap keluar. Kamu bisa membalas. Kamu punya fakta. Kamu punya argumen. Tapi saat itu, ada sesuatu yang menahanmu. Dan keputusan kecil dalam beberapa detik itu akan menentukan segalanya. Dulu, kamu bukan orang yang tenang. Sedikit kritik terasa seperti serangan. Sedikit perbedaan pendapat terasa seperti ancaman. Kamu selalu ingin menang debat. Selalu ingin membuktikan diri. Dan setiap kali emosi naik, kamu merasa kuat. Padahal sebenarnya, kamu hanya kehilangan kendali. Banyak hubungan rusak. Banyak kesempatan hilang. Banyak penyesalan datang terlambat. Tapi waktu itu, kamu belum sadar. Suatu hari, kamu pernah membalas dengan keras. Suaramu tinggi, argumenmu tajam. Orang-orang terdiam. Kamu merasa menang. Tapi setelah ruangan kosong, yang tersisa hanyalah rasa sesak. Beberapa hari kemudian, kamu tahu konsekuensinya. Kepercayaan menurun, hubungan renggang, kesempatan promosi hilang. Bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena kamu tidak stabil. Saat itu kamu mulai bertanya, mengapa aku selalu kalah oleh emosiku sendiri? Suatu malam, kamu duduk sendiri, memikirkan semua kejadian, semua kata yang seharusnya tidak diucapkan, semua reaksi yang terlalu cepat. Dan kamu sadar satu hal, setiap kali kamu marah, kamu sebenarnya sedang memberi orang lain kendali atas dirimu. Semakin kamu terpancing, semakin mudah diarahkan. Orang yang bisa mengendalikan emosimu, mengendalikan tindakanmu. Dan orang yang mengendalikan tindakanmu, mengendalikan masa depanmu. Kesadaran itu menampar keras. Beberapa minggu kemudian, kamu melihat seorang pemimpin yang berbeda. Ia dikritik di depan umum. Ia diprovokasi dengan nada merendahkan. Tapi ia hanya tersenyum kecil, menarik nafas, menjawab singkat. Tenang. Ruangan berubah. Orang-orang tidak melihat kelemahan. Mereka melihat wibawa. Saat itu kamu mengerti, kekuatan bukan soal suara paling keras. Kekuatan adalah stabilitas. Air yang dangkal berisik. Air yang dalam tenang. Kamu mulai melatih diri. Saat emosi naik, kamu diam 5 detik. Saat tersinggung, kamu bertanya dalam hati, apakah ini layak direspons? Awalnya sulit. Ego terasa terbakar, tapi perlahan sesuatu berubah. Kamu tidak lagi merasa perlu membalas segalanya. Kamu tidak lagi merasa perlu menang di setiap debat. Dan anehnya, semakin kamu tenang, semakin orang menghormatimu. Kita kembali ke awal cerita. Ruangan rapat itu, tuduhan itu, semua mata tertuju padamu. Kali ini, kamu berbeda. Jantung tetap berdetak, emosi tetap ada, tapi kamu tidak membiarkannya memimpin. Kamu tarik nafas, kamu jawab dengan data, tanpa nada tinggi, tanpa serangan balik. Dan sesuatu terjadi. Orang-orang mulai melihat fakta, nada ruangan berubah, yang menuduh mulai kehilangan pijakan. Tanpa kamu meninggikan suara, tanpa kamu marah, kamu menang. Bukan karena kamu menyerang, tapi karena kamu stabil. Tenang bukan berarti tidak punya emosi. Tenang berarti kamu yang memegang kendali. Dunia akan selalu penuh provokasi. Orang akan selalu punya pendapat. Situasi tidak akan selalu adil. Tapi kebijaksanaan lahir di ruang kecil antara stimulus dan respons. Di detik ketika kamu memilih diam. Di momen ketika kamu memilih berpikir. Itulah kedewasaan. Orang kuat bukan yang paling keras. Bukan yang paling cepat membalas. Orang kuat adalah yang mampu menguasai dirinya sendiri. Karena ketika kamu bisa mengendalikan emosimu, kamu mengendalikan keputusanmu. Ketika kamu mengendalikan keputusan, kamu mengendalikan arah hidupmu. Jadi lain kali saat dunia mencoba memancingmu, ingat, ketenanganmu adalah kekuatanmu. Dan orang yang benar-benar bijak tidak perlu membuktikan apapun dengan kemarahan. Ia cukup menunjukkannya dengan ketenangan.